طلع البدر علينا malam hari ini, ya, di malam bulan yang mulia, 4 bulan yang Allah tulis sebagai arba'atul huruf, 4 bulan yang mulia yang sendirian adalah bulan Rajab, kalau yang lainnya nyambung Dzulhijjah, Qa'dah, Muharram. Alhamdulillah, kita pertama sudah mendapatkan pahala silaturahim. Pahala yang kedua adalah pahala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dengan cara berdoa melalui tahlil. Karena tahlil ini adalah bagian daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dengan mendoakan. Karena salah satu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah ayyastaghfira lahuma wa yad'u lahuma, ya, memohonkan ampunan lalu mendoakan. Tadi Ustaz Jalani sudah bertahlil, beristighfar, ditutup dengan Bapak Ustaz Irodi Ibrahim dalam doa. Itu sudah kita masuk dalam kategori birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan sekarang mari bersama-sama kita ngaji, ya, sama-sama mengingat-ingat apa yang dulu mungkin kita pernah dapatkan, namun kita lupa, karena manusia itu tempatnya lupa, sampai kita di perkara yang diharamkan. Wa yahrumu bil hadisi khamsata asya', bahwasannya perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas. Yang pertama sholat, karena sholat ini syarat mutlak adalah harus suci. Kalau wudunya salah, maka sholatnya pun salah. Nah, yang perlu menjadi catatan kita, yang namanya hadas ini sesuatu yang kita harus ihtiyat. Ihtiyat itu apa, Bapak Ibu? Hati-hati kalau giliran di rumah, ya, karena berbicara hadas, baginda Rasul ngingetin nama kita. Kata baginda Rasul, umatku besok yang paling banyak mendapatkan siksa kubur adalah urusan hadas. Urusan apa? Urusan kencing. Kalau di rumah bisa-bisa saja karena ada kamar mandi, ada toilet. Nah, sekarang kita ini gampangin urusan kencing, karena besok siksa kubur yang paling banyak adalah urusannya sama kencing. Gimana ketika kita di empang kagak ada toilet? Jangan main keluarin aja tuh, ser, habis itu ditutup lagi, padahal belum dicebok. Nah, inilah yang menjadi peringatan bagi kita. Ya, baginda Rasul ingetin, besok umatku yang paling banyak mendapatkan siksa kubur adalah cebok. Urusan kencing kagak cebok. Kan biasa itu. Kencing aja, habis itu ditutup lagi, udah jeblang tuh, tutup. Makanya dengan ngaji, kalau emang nggak ada air, cari batu, ya kan? Cari batu dengan istinja pakai batu. Ini dipraktekin, karena kalau langsung dipakai aja tuh tiba-tiba sampai rumah sembahyang najis aja-adanya. Kenapa? Karena celana dalam yang dipakai itu sudah kecipratan air kan, ya, kepada para pelaku.
kita harus berubah. Kemarin-kemarin sudah kemarin emang nggak tahu, sekarang udah tahu. Jadi kalau kencing itu baik. Tuh, mendingan sekalian nyemburnya ke empang. Udah itu kan lebih dari 2 kolah, itu malah aman. Itu kadang-kadang kita gampang, ya makanya lah di situ kita disuruh dipelajarin istinja urusan hadas. Kan biasa tuh bau pisang, ya kan? Kayak ngempet aja. Gak bersihin di kamar ditutup aja. Ntar sampai rumah ada semua yang pakai sempak itu. Kira-kira kalau habis kencing terus dimasuk langsung ditutup pakai sempak, keluar lagi kagak tuh? Ya pastilah, pasti keluar lagi. Makanya kalau kencing itu kita suruh nongkrong dan disunahkan dehem. Nah, ya, jadi kalau ada orang di rest area di kamar mandi, itu berarti dia tandanya ngaji. Ya, nah sebelahnya nggak ngaji, dijawab lagi, nah, jadi jawab-jawaban. Ini karena kagak ngaji, orang dehem didehemin lagi. Nah, itu ya, nah, itu baginda Rasul sangat mewanti-wanti besok umatku yang banyak disiksa kubur karena urusan kencing. Nah, itu makanya. Ibu pasti bapak-bapak lah, kagak bakal ibu-ibu kencing di bawah pisang. Ya kan? Ilok ibu-ibu lagi nanggo, kagak bakal lah. Nah, kalau bapak-bapak itu banyak pastinya. Kalau ibu-ibu nggak mungkin. Ya kan? Lah, ibu-ibu masih ada malunya juga. Kagak bakal orang lagi menjadi ayo udah. Walaupun angka, walaupun kapuk, dikencingin aja. Nah, itu. Begitu kencingnya habis makan jengkol, lumayan itu. Yang pertama adalah sholat, tawaf, khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat itu harus yang namanya khotib dalam keadaan suci wa masul mushafi dan menyentuh Al-Quran. Ya, menyentuh Al-Quran baik-baik. Ya, kalau menyentuh tafsir nggak apa-apa. Jadi ada tafsir Quran lebih banyak. Nah, kalau masalah penterjemahan ini tidak bisa dikatakan tafsir. Ya, kalau Quran terjemahan itu sama, ya, artinya sama dengan Al-Quran. Jadi nggak boleh kalau nggak punya wudhu. Ya kalau HP boleh. HP ada tulisan apa, ada Qurannya, itu mau disentuh boleh. Mau punya wudhu mau kagak. Kenapa? Karena HP itu bukan tulisan. Sebab kalau seandainya HP itu disamakan dengan Quran, ya insya Allah kita nggak ada yang punya HP. Kenapa? Ketika di terminal mau kencing kita taruh di luar. Salam kan? Kenapa nggak dimasukin? Ada tulisan Quran. Bukan tulisan itu cuma cahaya, makanya boleh dipegang walaupun nggak punya wudhu. Wa masuluh musabi wa hamluhu, dan membawa illa ayyakuna tabi'an, kecuali apabila membawa mushaf itu ngikut ka ayyahmila amti'atin biha mushaf ya wa qasada hamlal amti'ah fala yahrumu hinaidin, kecuali kalau kita bawa Quran campur sama barang-barang ya, misalnya ada tas ya, tapi tadi kita niatnya tidak niat membawa Quran, kita niatin bawa barang-barang yang ada di tas itu. Kalau niatnya bawa Quran ya nggak boleh, haram. Kalau tidak punya wudhu. Wasyurutul wudhu'i samaniatun, syarat-syaratnya wudhu ada 8. Islam tamis. Ya, tamis ini artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang pintar bedain mah ibu-ibu. Ya, tahu banget mana biru, mana merah. Ibu kalau ada biru merah, beda yang mana, Bu? Tuh kan pintar banget ya. Urusan beda-bedain kan begitu. Wa tamyizu wa adamul munafi min nahwi haidin. Tidak ada perkara ya yang menafikan seperti haid. Nah itu ya, itu jelas yang namanya haid itu ya tidak boleh untuk percuma. Karena haid itu hadas besar. Makanya ibu-ibu kalau yang biasa bangun malam ya, bangun malam nih
walaupun ibu haid tetap bangun, tapi nggak usah wudhu, cukup cuci muka, pegangin tasbih, zikir, gitu. Kan kadang ibu-ibu egoisnya di situ, giliran haid kagak mau bangun. Tuh egoisnya perempuan tuh, dia biasa bangun malam, tapi karena haid gak mau, itu kan salah. Harusnya tetap bangun, kenapa? Biar tidak putus istiqomah. Loh bapak-bapak, ada bapak-bapak yang haid pun kagak. Jadi bapak-bapak memang gak ada alasan. Ya paling biasanya M, tapi bukan mens, tapi males. Nah, lagi M. Nah itu Bu, jadi tetap bangun Bu, walaupun haid. Kenapa? Tapi tadi, kalau ibu wudhu tahsilul hasil, nggak ada gunanya, karena haid itu hadas besar. Terbangun, cuci muka, suami di depan bangunin, suruh tahajud, ibu di belakang megangin tasbih, wah elah indah banget itu hidup. Ya kan? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, doa, wirid bareng, langsung berpelukan, maafkan aku Papa. Ya elah. Nah itu, kalau Pak RT mau Bu RT bisa begitu, Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Bu RT di belakang megangin tasbih, Pak RT lagi tahajud. Itu nggak punya duit, nggak ada rasanya. Ya, iya. Kita itu pasangan suami istri yang diajarkan oleh baginda Rasul ketika sudah jejer tidur, ada nggak Pak, bapak-bapak saya tanya nih, kita ke jejer ya, ada nggak istri bapak ngomong begini, Bang, dari mulai melek mata sampai mau tidur lagi, adakah kata-kataku yang melukai? Kira-kira ada nggak Pak bini yang begitu? Hah? Ya, kenapa? Ya tadi yang namanya istri selalu meminta maaf. Nah, iya, minta maaf Bang, mohon ridhonya. Kenapa? Kita nggak tahu apakah ini bini bangun lagi apa kagak. Nah itu makanya kita disuruh minta maaf ya Bu ya. Nggak usah gengsi-gengsi, maafin gitu. Dari mulai sampai wayang gini mau tidur lagi, maafin ya. Jadi kalau kembali wa masih dakarin dan ya surutul wudu isamaniyah, menentuh dakar. Ini agak porno dikit ya. Emang kudu namanya PG mah kudu porno. Jadi yang dimaksud dakar di sini Pak, dikatakan batal itu kalau menyentuh bagian helmnya. Kalau tiba, ibu-ibu udah tahu aja nih. Kalau bagian batang nggak ngapa-ngapa. Jadi bapak udah punya wudhu nih, batangnya gatel. Ya, kalau takut garuk-garuk takut apa sempilinnya di pintu. Ya, jadi nggak, kalau cuman batangnya tidak batal, gitu. Atau kalau khawatir membatalkan, garuknya jangan pakai batinul kap, jangan pakai bagian dalam, pakai bagian belakang. Nah, itu aman. Jadi gitu-gituin Pak. Ya kalau emang gatel. Ya, ibu-ibu pikiran kemana tuh? Waltiqau amma yamna'u sulal ma'ilal basyarah. Ya, wanaqau dan bersih dari perkara yang mencegah sampainya air. Nah ini hati-hati kalau habis bekerja. Ya misal habis ngecat, tuh ternyata masih ada cat, pokoknya air tidak tersentuhnya air ke kulit, yang mana kulit ini anggota wudhu. Jadi kalau sampai ada cat, ya kan, habis sholat ternyata tahu lah ini ada cat, berarti sholat kita nggak sah karena wudhu kita nggak sah. Nah bagaimana? Bersihin. Habis bersihin kita mengulang sholat. Itu yang disebut dengan i'adah. I'adah itu mengulang. Kalau qadha belum sholat, ya bangun subuh jam 7, nah itu namanya qadha. Sholli fardhu subi rakaat ini qadhaan, karena sudah lewat waktu.
Tapi kalau tadi i'adah itu mengulang sesuatu yang belum sempurna, udah mengerjakan tapi tidak sempurna. Atau sarung bolong, jangan habis selesai sholat bapak lihat, aduh bolong ini pas lempengan paha. Kalau bapak jadi imam nggak usah ngomong sama ibu, bu tadi atau mah tadi Ustaz kain papa pakai aki-aki, kain papa bolong, nggak usah ngomong. Kalau ngomong berarti ibu harus ngikut i'adah. Nah, jadi kalau bapak kainnya bolong diem ya, atau imam di masjid tahu-tahu kainnya bolong udah pegang speaker, wah kain gue bolong tadi lah, cuma dibenciin orang. Semuanya suruh iya ada. Kita tidak perlu tahu tuh imam mau kainnya bolong mau kagak, hanya diem aja. Jadi kalau ibu habis jamaah sama suami kainnya bolong, tiba-tiba suami ngomong, mah kain papa bolong, emang kagak ngaji dasar PA, nggak mau ngomong sama gua, jadi nambah-nambahin gua mulai sholat. Nah, ya tidak perlu bicara, cukup kita ada sendiri. Lihat, ingat-ingat ini pakai sarung dari kapan? Waduh, subuh, asar, maghrib. Misalnya subuh, johor, asar, maghrib, isya baru tahu, berarti 4 mengulang. Jangan. Nah, itu makanya di dalam ibadah itu tadi ihtiyat apa? Hati-hati. Tuh, iya makanya bebek jangan asal kencing aja. Enak banget kencing di mobil ini sangsor. Kagak cebok kagak apa. Tuh, hati-hati. Jadi penting ikhtiyat. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Tidak ada satu anggota yang bisa merubah air, warnanya air karena sesuatu. Wa ma'rifatu kaifatil wudu wa alla ya'taqida fardhan min furudhi sunnah. Tidak boleh meyakinkan sesuatu sunnah jadi wajib. Ya, kan kita tahu bahwasanya anggota atau yang wajib kita basuh itu kan cuma berapa? 1 muka, ya kan? 2 tangan, 3 apa? Ba'du ra'sir, 5 4 kaki, ya kan? Nah jangan sesuatu yang sunnah dibilang wajib. Contoh masukin air ke dalam hidung, itu barang sunnah. Tidak boleh mengiktikotkan sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Lain kalau untuk pribadi. Misal begini, saya wajib puasa Senin Kamis, silahkan kalau untuk pribadi. Ya, barang sunnah mewajibkan diri sendiri boleh. Saya wajib tahajud misal. Tapi ya tadi bahwasanya nanti akan biar apa? Biar menjadi bais itu penyemangat. Ya, bapak-bapak harusnya ngomong, mah kalau mama tahajud besok pagi mama papa bagi duit gopek. Tiap hari tuh bini pasti tahajud. Gopek. Dapat seminggu aja gopek kali 7 udah 3.500.000 coba itu. Lumayan. Begitu kagak ada duit kagak sembahyang, kagak ada pahalanya karena sembahyang karena dosa. Memang Bapak Ibu, kita ini manusia yang terakhir. Artinya apa? Kita ini zaman akhir. Ontongan belaku sesentar ku menungguin ikhlas sampai budek ke kepala ikhlas. Ikhlas itu akan timbul kalau kita sudah ketemu nikmat. Ya, kalau kita sudah ketemu nikmat maka akan baru apa? Baru kita istiqomah. Gak usah jauh-jauh dah. Dulu ngerokok, waktu baru belajar pun asap kagak enak banget. Tapi dipaksain ketemu enak. Ngopi juga begitu. Jadi segala sesuatu itu harus dipaksa. Kalau kagak dipaksa nggak bisa. Karena iman kita ini iman udah manusia paling akhir. Lain kalau sahabat. Ya kalau sahabat mah sembahyang kagak dengar apa-apa. Sayyidina Ali aja ketika kena panah, cabut nanti panah yang ada di tubuhku kalau aku udah masuk sholat. Udah takbir suruh cabut.
nggak kerasa saking khusyuknya. Tuh, kita sampai begitu apa kagak? Kon boro-boro. Makanya Pok, besok tes bayang subuh teblak laki dari belakang. Kalau dia kerasa belum khusyuk. Karena apa? Kita semua udah bisa sholat, tapi meningkatkan ke kualitas sholat kita yang harus. Kalau kemarin kita khusyuknya ketika takbir doang, nah kita tahun 2026 kudu berubah. Minimal 1 rakaat khusyuk. Itu. Jadi kalau khusyuk mau bini ngomel mau nggak denger Pak. Iya, bini kewewengan, bini lagi brutu itu bini. Kita karena sholat kita khusyuk agak denger. Tapi kalau kita nggak khusyuk, sate bini ngecebres. Nah itu, berarti sholat kita kagak khusyuk. Kalau khusyuk nggak bakal. Ya Allah, wa yazidu wudu al-daimil hadas bistirati dukhulil waqti. Ya, ada orang daimul hadas artinya beser. Maka dia wudunya berlaku hanya ketika sudah masuk waktu. Belum masuk waktu nggak boleh kalau emang dia beser dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Nah itu wa taqdimul istinja wal mualah, membersihkan dulu baru melakukan wudu. Wa hadhil mulqura surutun aidan lil ghusli ila annahu yasihu khurujul baul wal wudu la yasihu ma'a khuruji. Jadi setelah cebok itu yang membersihkan dari air besar itu baru melakukan wudu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya bab wudu ini kita harus benar-benar hati-hati. Kadang-kadang kalau kita punya toren aman, karena langsung pakai keran. Nah, yang sering jadi permasalahan kita, bak mandi kita kagak zaman uang kita dulu. Kalau uang kita dulu panjang banget itu kolam ya. Orang dulu mau kolam banyak-banyak. Nah, bisa 2 meter ya. Nanti udah lebih dari 1 diro. Ya, sudah lebih dari 2 pula. Nah, kalau sekarang banyak-banyak kemana panjang ah? Nah, itu kita yang harus hati-hati. Jadi ketika air ada di bak kita, yang mana bak kita kurang dari 2 kolah, itu yang harus baik-baik. Cara wudhunya, apabila itu sudah dibuat untuk berwudhu, maka tidak bisa. Ya, daripada kita kagak di rumah kagak ada air, mendingan kita ke musola. Tuh, jangan gampangin bodoh. Apalagi kalau ngomongin masih penting gue sholat. Nah ini yang repot nih. Jadi nggak bisa ada aturan. Kita nggak bisa, yang namanya hukum itu ada konunnya, ada syariatnya, ada undang-undang. Nggak boleh kita ngatur dia, kita udah diatur sama syariat, yaitu ilmunya Allah yang dilanjutkan oleh baginda Rasul. Nah sekarang kita pindah ke kitab yang kedua, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira an Abi Hamid Al-Laqab, disebutkan dari Abu Hamid Al-Laqab, annahu qol, beliau berkata, man aksara min dzikril maut, barang siapa banyak mengingat mati, ya, ukrima bisalasati asya, barang siapa banyak mengingat mati, maka Allah muliakan dia dengan 3 perkara. Ya, ingat mati kan gampang-gampang susah. Kita ingat mati di mana Pak? Nah, kalau kita udah ngelewatin depan Bang Taut baru ingat tuh. Ya kan? Ibu-ibu kalau lagi di mall ingat mati nggak Bu? Nah, sama Pak, kita kalau lagi karaoke kan ingat mati bisa. Bener kan? Nah, maka dari situ Imam Abi Hamid Al-Laqab berkata, barang siapa yang banyak mengingat mati, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, takjilut taubat. Orang yang banyak mengingat mati, takjilut taubat, cepat-cepat taubat. Jadi diajak taubatnya gampang. Karena apa? Ya, kembali lagi, bahwa kita di dunia ini dituntut oleh Allah. Makanya
Menurut Imam Ahmad bin Hasan, ada 4 alam. 1 alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Ini ada 4 alam. Alam rahim kita udah kelewat. Sekarang yang kita di kedua ini adalah kita berada di alam dunia. Alam dunia itu kata Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan ad-dunya daru amalin wa taklifin. Dunia itu tempat kita beramal dan tempat kita dituntut. Nah, dituntut apa? Makanya kita disebut mukalaf. Orang mukalaf, bukan mualaf, jangan salah dengar. Orang mukalaf adalah orang yang dituntut. Tuntut apa? Tuntut akan perintah-perintah Allah, dituntut akan larangan-larangan Allah. Tuh. Berarti kalau kita sudah masuk balik, kita sudah dikatakan mukalaf. Makanya disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat dan sebagainya. Karena mukalaf. Kalau kagak pengen jadi mukalaf bisa. Jadinya majnun. Majnun itu gila. Nah, jadi kalau bapak-bapak pengen gak sholat gampang. Di pertigaan Malaka pakai sembak dong, itu nggak bakal disuruh sembahyang. Itu ngapa dia? Ya udah begitu. Nggak ada tuntutan karena majnun atau sobi bocah kecil nggak ada tuntutan. Nah, daru taklifin tempat kita dituntut wa amalin. Nah, ini menurut Imam Ahmad ya, bin Hasan itu bahwa dunia ini tempat kita beramal, ya, amal. Maka dari itulah amal soleh, karena dalam diri kita kan kita itu dibagi. Kalau menurut Sayyidina Utsman, beliau pernah berkata, inna nasa salah satu aslas. Manusia itu dibagi menjadi 3/3. Sulusul, 1/3 pertama adalah kembali kepada Allah. 1/3 kedua kembali kepada kita. 1/3 yang ketiga kembali kepada cacing. Nih, dalam tubuh kita ini ada 3 bagian. Bagian pertama adalah kembali kepada Allah. Apa? Ruh. Roh kita bakal kembali kepada Allah. Makanya kita kagak gabel gak apa-apa, sampai ruh aja minjem. Kalau udah diambil sama Allah, kita udah gak bisa apa-apa. Melalui ijrojil. Yang pertama, roh kita kembali kepada Allah. Yang kedua, yang kembali kepada kita apa? Amal. Amal perbuatan. Kalau amal perbuatan ada 2. Ada yang nafu, ada yang darurat, idror. Ada yang bermanfaat, ada yang mahdorat. Kalau perbuatan kita baik, manfaat. Kalau perbuatan kita jelek, doror, bahaya. Nah, oleh karena itulah ongkos kita bertemu dengan Allah nanti adalah amal soleh. Ya, silaturahmi, amal soleh. Sholat berjamaah, amal soleh. Baik amal tetangga, amal soleh. Ya, sering sedekah, amal soleh. Nah itu. Jadi amal itu akan kembali kepada kita. Makanya kalau kita mati, motor ke kuburan nganterin, mobil nganterin, bini nganterin kalau kita mati, Pak. Kalau bininya kuat, ya kan? Anak nganterin, semua teman nganterin. Harta nganterin, teman nganterin, 3 amal nganterin. Tapi ketika kita udah dikubur, mobil balik, temen balik, ilok bini temenin kagak bakalan. Ya, walaupun waktu hidup, bang kita makan selalu sepiring itu berdua. Itu kan tipis antara romantis sama irit. Ya kan? Iya. Ngapain gue malah cuci piring kita berdua aja, kata orang mau RT romantis banget. Kalau masih cuci piring. Ya, semua balik. Nah, hanya amal perbuatan kita yang bakal nemenin kita. Maka itu bahwa 1/3 yang ketiga
bakal kembali kepada siapa? Cacing kuburan. Apa? Jismuhu, badan kita. Roh kita kembali ke Allah. Amal perbuatan kita kembali kepada kita. Dan yang ketiga, jasad kita kembali kepada cacing. Ini cacing tanah yang kerempeng dimakan. Gak bakalan tuh cacing ngomongin, ini mah tulang bulu kagak. Agak. Yang kerempeng aja dimakan, apalagi gebuk. Tuh itu masalahnya. Semua kita bakal dimakan. Tapi ada pengecualian. Ya, kullu syai'in mustasnayatun. Setiap sesuatu ada pengecualian. Dan begitu, nggak mungkin hukum nggak ada pengecualiannya. Boleh sholat duduk kalau emang kagak bisa diri, kan gitu. Nah, pengecualian salah satu orang yang bakal utuh jasadnya diantaranya hamilul Quran, orang yang hafal Quran dan menjaga Qurannya. Dua, muadzin yang ikhlas, itu juga utuh jasadnya. Ketiga, orang yang menjaga sholat jamaah. Ya, sholat jamaah 5 waktu dijaga. Nah, itu nanti jasadnya utuh. Banyak Pak orang-orang yang jasadnya digali masih utuh. Kalau saya pernah ceritakan di Sidoarjo itu tiba gara-gara supir angkot. Supir angkot jasadnya utuh. Karena apa? Karena supir angkot ini walaupun supir angkot tapi setiap jamaah adzan berhenti. Terus saking percayanya sama Allah, rezeki dari Allah, ya kan? Bapak-bapak yang mau sholat, ayo ikut saya. Yang mau nungguin silakan, yang mau pindah angkot silakan. Coba nyari supir begitu. Budeng kok kalau susah kan nemu. Boro-boro 02 adzan al khair liwat itu ya. Jadi itu namanya pengecualian. Pertama, kalau kita banyak mengingat mati, kita banyak bertobat. Ya, karena kata Nabi, sebanyak apapun dosa kita, kecuali musyrik ya, sebanyak apapun seandainya dosa kita sebanyak buih di lautan, tetap diampuni oleh Allah. Nah, dengan cara apa? Taubat. Maka Nabi pernah berkata, at-taib minadz-dzambi kaman la dzamba bi. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang kagak punya dosa. Makanya kita suruh banyak-banyak istighfar. Apalagi sekarang ini kita sudah berada di bulan Rejab. Kalau udah bulan Rejab, ibu-ibu yang dipikir bukan Rejabnya, tawakufannya. Nah, gue demen libur di ngaji. Ya kan? Padahal kalau kita lihat salah satu hadis ya, orang yang menuntut ilmu di bulan Ramadan, satu langkahnya itu Bu sama dengan ibadah setahun. Ayo, dengar nggak Bu? Satu langkah ibu menuntut ilmu di bulan Ramadan artinya ngaji, ya itu satu langkah sama dengan ibadah setahun. Wah kalau begitu mah gak usah tawakupan. Ya kita mau kan pada tawakupan semua. Hanya di Betawi aja nih yang kalau bulan Ramadan tawakupan. Kalau di luar kita, tambah nambah ngajinya. Kenapa kok Betawi begitu? Husnudonnya guru-guru Betawi sama murid-muridnya. Mau dipuas-puasin Ramadan. Puas ngapain? Nah itu masalah. Padahal semakin kita di bulan Ramadan banyak taklim. Kalau di pesantren Pak, ngaji yang biasanya 5 kitab lebih bisa 15 kalau udah masuk pesantren. Di subuh ngaji, berhenti duha, habis duha ngaji lagi ke johor. Johor, sholat johor, istirahat paling setengah jam, ngaji lagi sampai asar. Habis asar, sholat ngaji lagi sampai maghrib. Maghrib buka bentaran, ngaji lagi sampai tarawih. Habis tarawih, 10 menit istirahat, ngaji lagi sampai jam 1, jam 2. Tepos pantar, bener. Tuh kalau di pesantren, nah kita mau malah, karena kita mah pakai dalilnya tidurnya orang puasa ibadah, ya kan? Naumu shaim ibadah. Air tidur ya, dibangunin bininya bang, ibadah. Maksudnya
daripada lu ayab-ayaban, mendingan lu tidur. Tapi daripada lu tidur, mendingan ngaji. Itu kan, tidurnya aja ibadah, apalagi ngajinya ini mau dibalik. Tidur aja gue ibadah, udah aku mau tidur aja. Subuh tidur, bangun johor, sholat, tidur lagi, bangun asar. Asar udah tidur lagi, kurang 5 menit maghrib udah bangun. Jadi puasanya cuma 5 menit. Nah itu, ya kebangetan pinter. Naumu soib ibadah. Pertama, yang kedua, ketika orang itu banyak mengingat mati, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa qanaatil qut, ya. Qanaatil qut ini apa? Qanaah, menerima apapun rezeki yang sudah Allah berikan. Ya. Qanaah, menerima. Kalau kata orang Jawa, nerimo ing pandu. Berapa baik, ya. Itu namanya qanaah. Ya. Istri yang qanaah dikasih berapa gue terima. Istri yang qanaah dikasih berapa gue senyum. 1 juta senyum. Ya, 5 juta senyum. Cepet senyum. Ini kagak minta pulang. Senyum-senyum nyanyi, pulangkan saja. Lah itu. Qanaah itu berapa baik Bapak Ibu? Karena memang apa? Kita kan ketika di rahim ibu kita itu udah ditulis rezeki kita sama Allah. Makanya kalau bukan rezeki sampai budek kok kagak bakal ada. Makanya orang tua kita dulu suka bilang kan, kalau bukan rezeki lu mah sampai botak bukutil kok Allah dapat. Karena udah ada tulisannya Bu, kita satu sama lain beda. Rezekinya masing-masing. Maka ada bahasa, semua manusia sudah diciptakan oleh Allah dengan bagiannya masing-masing. Maka jalanilah bagianmu masing-masing, gak usah pengen bagian orang. Nah, rezeki udah ada tulisannya. Dan rezeki itu Bapak Ibu gantung sama ajal. Kalau rezeki kita habis, mati. Udah pasti. Kalau kita masih hidup berarti rezeki kita masih ada. Makanya kalau kita ngomongin rezeki, Bapak mau kontan apa mau cicil? Cicil, kontan mah karena dikasih rezeki habis, besok mati, kagak pengen. Ya, kita sebagai suami Pak rezekinya 100 juta, malam ini dikasih sama Allah 100 juta. Besok pagi mati. Bini kita enak banget. Ya kan? Ya Allah, makasih Bang, Abang mati duluan. Tinggalin dulu 100 juta. Lumayan, Bang ini buat kawin lagi, brengsek buat kagak istri. Ya, nah itu. Jadi, qanaah. Ketika kita banyak mengingat mati, kenapa kok dia sangkut pautkan dengan qanaah? La ilaha emang bakal mati, mau kemana? Nah, makanya, ya suka dikatakan ada harta yang bakal ketemu kita. Ada harta tiba ketemu di dunia. Harta yang banyak kita sedekahkan besok ketemu lagi di akhirat. Itu yang akan menolong kita. Kalau harta yang cuma kita poya-poya, cuma di dunia doang, nggak ketemu lagi di akhirat. Maka dari itulah, maka syarat utama mutlak kita bertemu Allah adalah dengan banyak beramal soleh. Kita punyanya goceng, ya goceng Bu, masukin ke kotak amal, emang punyanya goceng, punyanya ceban, punyanya 100, ya kan? Ya itu, kan kita mah antara rumah setan sama rumah iblis masih bertahan di rumah iblis. Iblis kan pernah protes, ya Allah, kau buatkan rumah-rumah untuk mengingatmu, yaitu masjid. Lalu apa untuk rumah untuk mengingatmu? Sama Allah dijawab, iblis, rumah untuk mengingatku adalah asuk, pasar alias mall. Tuh, pasar Mujur itu rumah iblis. TSM, rumah iblis. Tahu TSM kan? Apaan TSM? Transmart dari mana? TSM itu tempat setan mangkal. Kalau dibilangin, nah kalau ke sana emang cukup gopek kagak. Nah itu. Kenapa kok di pasar banyak orang gak puasa? Ya emang rumahnya.
Jadi aku kaget, kenapa orang di pasar banyak yang nggak puasa? Lah emang di rumah dia, ya kan? Itu di rumah saya setan. Ada 9 jenis iblis dan tempatnya masing-masing. Ada yang di rumah kita, ada yang di kasur kita, ada yang di pasar. Nah, itu ada 9 nama iblis, ada yang tempatnya di pasar, ada yang tempatnya di rumah. Makanya Bapak Ibu biasakan kalau masuk rumah itu mau ada orang mau kagak assalamualaikum. Ini rumah kagak orang salam siapa kok ada malaikat di dalam. Kita mau kalau bini kita kagak nyelonong aja. Nah, kita mau ada orang mau kagak kita sudah mengucapkan salam. Kenapa? Kita berdoa assalamualaikum. Kan begitu. Malaikat dijauh kita kagak dengar. Nah, itu pentingnya kita keselamatan. Bukti bahwa ahli kubur mengharapkan doa kita adalah dengan salam. Tuh, biasain tiap lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Apalagi kuburan ini yang mana kita tahu yang di kubur itu pasti banyak yang kenal sama kita. Itu kalau kita lewat nyelonong aja, Bu. Itu dia gede banget. Emang dasar kan lu udah gak kenal pisan sama gua. Biasain. Ya, Rasulullah itu kalau lewat kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia jawab umat kita kagak denger. Kalau di jauh memedi gitu mah. Kalau kita dengar namanya memedi. Nah, jadi setiap kali lewat kuburan biasain. Kalau Bapak udah biasa lewat kuburan mana aja kontak, tapi lihat dulu ke kuburan Palang, assalamualaikum, kalau paham dia. Ya kan kuburan Kristen, assalamualaikum, lah kagak. Lihat kuburannya. Ya, jadi biasakan kalau lewat kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu assalamualaikum ya ahlal kubur al-fatihah. Itu doa itu girang banget. Jadi kalau kita lewat kuburan yang mana kuburan kenal sama kita, itu gede banget ya kalau kita gak ngucapin salam. Berarti kita tiap hari digedegin semua orang yang ada di tempat Bang Tahun. Berdasar dia udah mati kenal gua kagak. Kita tiap kuburan biasain assalamualaikum. Bukti baginda Rasul berarti orang yang sudah mati mengharapkan doa kita. Nah, yang ketiga, wanasatul ibadah. Yang ketiga ini orang kalau banyak mengingat mati, nasatul ibadah, semangat. Ya kan? Coba andai kita di WA sama malaikat Jibril 3 hari lagi nyawa lu gua ambil. Kita kira kita selama 3 hari ngapain, Pak? Buailah, kagak keluar-keluar di al-khair diem ya. Ngaji sholat itu doang. Nah makanya umpama, ya diumpamakan kita seperti dapat WA dari Ijro, seminggu lagi lu mati. Nah, kita siap-siap tuh seminggu. Nah, maka dari itulah kita suruh banyak ngingetin mati. Nah, ketika kita banyak mengingat mati, maka kita akan semangat dalam ibadah. Nasab bil ibadah. Lahir, hidup, mati itu. Mana lagi? Ya kan? Atau gampangan lagi lahir, kawin, mati. Mati pasti aja itu. Kalau kawin, ada kawin, ada kagak. Artinya apa? Belum sampai kawin udah mati. Tapi kalau yang namanya mati itu barang yang pasti. Makanya kalau lagi ditalkin bahwa anal mau tahakun mati itu pasti. Kenapa? Tidak ada yang kagak mati kecuali Allah. Malaikat aja mati. Nanti kalau udah ditrompet ditiup semua mati. Ya, termasuk yang niup trompet itu juga apa? Israfil mati. Nah, hanya Allah sendiri yang tidak. Makanya hayyun daimun. Ya, hayyun daimun la yamut. Selamanya. Nah, itu kalau kita banyak mengingat mati Allah muliakan. Sekarang waman nasiyah. Barang siapa lupa akan kematian, ukiba bisalah satil asia, maka dia akan dituntut dengan 3 perkara. Barang siapa yang lupa akan kematian, maka dia akan dituntut dengan 3 perkara. Yang pertama, taswibut taubah, menunda-nunda taubat. Entar ya,
ya kan? Diajak sholat entar raya, diajak baik entar raya. Karena dia apa? Lupa akan mati. Makanya kenapa kita disuruh salah satu mengingat mati ya tadi suruh ziarah. Ini lo ke kuburan kagak ingat mati, lu banget amat ya. Atau takziah, ya kan? Kalau kita tahlil itu juga sama. Kita tahlil itu juga sama ngingetin mati. Ya Allah, hari ini dia ditahlilin, mungkin besok gua. Ya kan? Kenapa di kuburan? Hari ini dia di bawah tanah, gua masih di atas tanah. Besok nah itu. Ini salah satu kenapa kita tahlil ke rumah tetangga. Makanya Bapak Ibu kalau berangkat tahlil niatin, ya Allah, saya doainnya bapak saya juga. Gitu. Jadi kalau berangkat tahlil itu bukan hanya kepada mayit atau sahibul musibah yang kita tahlil, tapi kita niatin buat orang tua kita. Ya Allah, saya niat ya berangkat tahlil, minta ampunan buat bapak ibu saya melalui tahlil. Ingat niatnya, jadi niat juga minta ampunan buat orang tua. Jadi kita semangat. Coba deh tahlil dewek, malas banget. Bisa semua tahlil tapi suruh dewek kagak walau bunyi. Yang berapa puluh 3 kali udah ngiler. Tapi kalau bareng-bareng jadi ringan. Gitu. Jadi jangan Bapak Ibu punya pemahaman, oh itu mah yang didoain, yang mati doang lah kagak. Yang kita orang tua kita pun kecipratan dari doa yang dipanjatkan ketika di tempat tahlil. Makanya kalau berangkat tahlil niatin, ya Allah, saya niat mendoain bapaknya saya. Gitu. Jadi kalau begitu semangat. Gitu. Ya. Ya Allah ya Karim. Yang kedua, ya setelah yang namanya orang lupa, yang lupa dengan kematian, dia akan menunda-nunda taubat. Yang kedua, watarku ridho, ya watarku ridho bil kafaf. Yang kedua tarku ridho bil kafaf, dia meninggalkan ridho dengan kecukupannya. Dia nggak pernah bisa terima. Berapa baikku, tarku ridho bil kafaf, meninggalkan ridho dari kecukupannya. Kalau udah namanya qanaah, nggak bakal protes. Berapa baik. Ya makanya bapak-bapak bersyukur kalau punya bini qanaah. Ibu qanaah, asal ditanya, mah mau berapa? Terserah papa. Masya Allah. Terserah abang ya mah. Yang penting abang ridho. Ya. Kalau asal abang ridho lama-lama. Karena kita bapak sebagai orang laki kalau istri ngomong begitu tahu diri, jangan mentang-mentang wah ini mah gocap cukup. Lama-lama tuh bini makan berido, ya itu ya. Jadi tarkur ridho bil kafaf. Yang ketiga, kalau kita banyak melupakan akan kematian, watakassulu fil ibadah, maka akan males di dalam ibadah, dalam merasa hidup tahun. Ya, makanya yang paling baik itu ibadahlah kamu seakan-akan kau akan mati besok. Tuh. Jadi kalau udah urusan akhirat, kalau urusan dunia mah ya. Jadi kalau urusan akhirat seakan-akan kita mati besok pagi. Makanya jangan ada kata takassul fil ibadah, males di dalam melakukan ibadah kalau kita lupa akan kematian. Kita banyak mengingat mati, Allah muliakan. 1, cepat taubat. 2, qanaah. 3, semangat dalam ibadah. Kalau kita banyak ingat mati. Ya kan? Tapi kalau kita lupa akan kematian, ya ngapain bayar males. Kalau seandainya kita banyak mengingat mati, Bu, itu kalau ada dangdut sama tempat ngaji, banyakan yang ngaji. Bener nggak? Kita mengaji mah diumumin di WA, dipasangin flyer, lah itu dia lagi, itulah ngaji. Coba dah,
bang karaoke renteng gitu doang tuh musik geng Lela ada-adanya nyamperin. Nah, itu memang udah biasa kalau di tempat kebaikan itu memang agak berat ya. Sampai di situ Bapak Ibu mungkin ada yang mau nanya, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya masalah ya tadi, masalah fikih monggo, masalah tasawuf ya. Oh Bu, ya ya cat rambut. Karena begini, jauh apa cara cat rambut itu apakah menghalangi antara air dengan kulit? Intinya itu. Kalau seperti apa timbang pulpen atau tinta itu kan nggak, atau katakan coretan itu, yang penting airnya terkena kulit. Pertanyaan saya, cat rambut itu menghalangi apa enggak? Kalau menghalangi berarti ya tidak boleh. Itu. Jadi kalau kan dia bahannya gimana sih? Cair ya. Ya, jadi kalau dia menghalangi air terkena kulit ya, ada hail, maka nggak boleh. Ya, kalau misalnya kena, nah itu makanya kita harus tahu ya apa. Kalau kayak stipo itu kan nggak bisa. Kita kena stipo tuh, nah itu nggak bisa tembus karena stiponya keras. Gitu. Kalau yang misalnya air kalau misalnya dia bisa tembus nggak ada masalah. Yang masalah itu terhalang. Manek dalam bahasa bikin namanya pencegah sampainya air kepada kulit kita. Jadi yang namanya istinja Pak bukan berarti Bapak suruh nyari batu 3. Ya kalau mau begitu lebih gampang. Kalau misalnya 1 pun boleh, tapi yang mempunyai 3 siku. Jadi boleh sebelah sini, boleh sebelah sini. Nah itu boleh satu batu. Jadi kalau nggak ada air begitu. Ya kan saya liatin kalau di Empang pada kencing aja, dia kagak tahu gue lagi perhatiin itu. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita tuh gampangin, ya kan? Nah, kenapa sih Nabi sampai ngingetin begitu? Karena bukan satu orang, banyak. Banyak Nabi ngingetin, umatku besok yang paling banyak aku berkencing kagak diurusin. Gitu. Jadi kalau daripada ribet nggak air Pak, cari batu ribet, nggak usah ribet-ribet, cari batu. Itu. Tapi jangan cari batunya yang jangan yang lancip bahaya. Nah, itu ya. Itu pun istinja dengan batu itu kalau najisnya belum pindah. Maaf nih, misal ini helm Bapak. Kan ada bolongan tempat keluar nih. Kalau yang dibahas, kalau ini, maaf, ini air kencing adanya di atas, ini udah nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Karena syarat istinja pakai batu itu najisnya belum berpindah dari tempat keluar. Nah, misalnya ibu berak, itu tai udah ada di pantat, lepetan. Itu nggak boleh istrinya pakai batu. Kalau masih di bol, kalau dibilangin sama bikin mah porno. Kalau itu masih di bol, boleh. Tapi kalau tainya udah ke pantat ke paha, nggak boleh pakai batu. Ya, harus pakai air. Makanya, kalau kita lihat dulu zaman kita masih bocah, kan dia kali cubluk ya. Kita dulu dicubluk berak di mana, cebok di mana. Asal jalan ngegang, itu. Jadi istinja dengan batu itu syaratnya najisnya belum pindah. Ya, masih berada di lubang kencing. Tapi kalau itu najis sudah pindah, maka tidak boleh. Jadi ada syaratnya, Pak. Itu. Berak sama istinja, berak nih nggak ada air, boleh pakai batu, boleh dengan saat belum melewati bol. Kalau ngerti bol, dubur. Nah itu, jadi kalau maaf ya,
itu kotoran apa udah ke paha-paha, udah kagak bisa. Harus pakai air. Oh. Tapi jadi itu ada aturan, jangan main keset-keset ya kalau udah di pantat dipakai batu nggak boleh. Ya, nah itu nih kalau ngomongin tai jadi kagak doyan makan kan. Nah, itu. Ya, jadi ada aturan. Nah, kedua, nih yang sering saya ngingetin Bapak Ibu kadang-kadang kita secara apa terlalu sembrono. Sembrononya apa? Kadang-kadang kita masih punya maaf cucu, ya kan? Atau anak kecil yang kencingnya di mana baik. Baik-baik itu kita nggak tahu dia kencing di ubin, tahu-tahu tuh ubin sampai kering. Nah, makanya bagi Bapak Ibu yang masih punya anak kecil atau cucu, baiknya dari kamar mandi pakai sendal. Khawatir ibu nggak tahu itu kencing itu udah kering. Kalau kering ketemu kering nggak ngapa-ngapa. Kaki ibu kering, atau kencing di ubin udah kering, aman. Yang jadi masalah kalau kering ketemu basah. Sama, megang bulu anjing. Boleh kalau tangannya kering, anjingnya kering. Tapi kalau basah nggak boleh. Tuh kan, juga harus hati-hati. Atau kalau udah ngomongin prongosnya, Pak, jongosnya, itu udah pasti najis. Jadi kalau kering sama kering boleh. Itu yang harus hati. Jadi sekali lagi kita, ya Allah, sekarang lagi ya maaf ya kan emang sama biasa di Empang nggak tega saya ngantin orang mancing kencing di mana. Makanya pemancingan itu harus bijak, apa harus ada WC-nya, ada tempat kencingnya. Nanti bang bikin pemancingan dong orang berak di mana, kencing di mana. Yang bikin pemancing nggak tanggung jawab itu bagian dosanya ntar. Ya minimal ada tempat kencing itu. Ya, kalau kagak mau siapin batu itu di pinggir pohon pisang. Nah, itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Saya seringkali lihat orang berwudu menggunakan celana panjang tanpa digulung, hanya dikucurin aja dengan air keran tanpa dibasuh dengan tangan. Ada goslu, ada mashu. Ya, mashu itu mengusap, kalau goslu itu membasuh. Nah, itu yang namanya kaki ya kudu dibasuh. Itu nggak bisa dikucurin doang. Ya, jadi goslu ada mashu itu yang harus, dan yang penting kan di atas mata kaki. Kalau kita ngomongin kaki, yang jadi masalah bukan bapak-bapak, yang jadi masalah mah ibu-ibu. Ibu-ibu kan kadang-kadang mohon maaf nih, ini tangannya kagak habis kan kalau yang namanya maaf nih biasanya yang terjadi pada suster-suster. Dan suster kan makanya sampai segini nih, nggak bisa sampai kemari. Nah kalau wudhu, ya Allah nggak sampai ke siku. Itu yang jadi masalah kalau di kaki itu tadi harus dibasuh, diusap. Makanya ada goslu, ada masuk itu mengusap, kalau goslu membasuh. Itu yang jadi permasalahan kita adalah ibu-ibu yang tangannya, makanya ada Bu, kalau ibu pakai pakaian begitu mendingan makruh dikit ibu masuk ke WC, buka tuh baju, jangan di tempat wudhu buka baju, bahaya. Nah, itu kadang-kadang gitu yang saya lihat di kenyataan di luar adalah tangan panjang ibu-ibu karena udah seger, air kecepratan kan kagak terbasuh cuma segini doang. Ya, sementara harus sampai sikut udah nggak bisa tidak. Kalau mau basahin semua tuh kan nggak mungkin. Nah itu daripada ragu begitu Bu, dia masuk kamar mandi buka baju. Emang makruh wudhu di kamar mandi, itu makruh. Yang paling baik ya wudhu di tempat wudhu. Hanya kalau orang kita dulu kan di padasan ya. Iya di padasan, karena orang tua kita dulu kan beraknya di jubluk, mandinya di sumur kan jauh. Nggak ada dulu orang dulu berak di situ mandi di situ. Ya, lagi kalau pakai jubluk, tanah siapa yang mau dijubluk? Nah itu masalahnya. Lah udah budas, dulu ngablak kemana-mana. Iya, orang dulu mah kagak iseng jubluk tibang dikelilingin kaca belinggo jadi.
Oh sekarang culuk kaca belum diintipin bocah. Nah itu kan. Nah gitu ya maksudnya ya. Jadi harus harus dibasuh. Lagi Bapak Ibu, cukup ya. Iya, RT udah matanya Romana antara lapar sama ngantuk beda tipis ya. Ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita setiap bulan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf telat sedikit tadi saya udah 14 tahun ngaji di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Ya Al-Khair aja belum ada setahun kali. Saya ngaji di Serengseng udah 14 tahun. Jadi kagak boleh berhenti. Saya saking pengen berhenti nih di Serengseng Sawah, saya jodohin Ustadz saya sama orang sono. Udah, jadi selesai saya bilang, ini udah selesai ada pengganti saya, maka saya berhenti. Bucek kaki-kaki pada jelengat. Kagak bisa. Dulu saya dapat jatah malam Kamis pertama. Nah sekarang terserah mau malam keberapa, kayak pokoknya sebulan sekali kudu. Lah ilah udah 14 tahun, kan jauh banget Serengseng, Pak, emang dekat. Serengseng Sawah sono ngelewatin Lenteng Agung. Allah aki-aki kita kata, kita musuh orang Betawi pun sengke. Udah katanya kagak bisa pokoknya. Sekarang mau terserah ente, mau kedua, ketiga, keempat, yang penting sebulan sekali. Dan saya ngapain ngawinin Ustadz saya orang sini. Nah dia lu malu. Lah, udah gitu mohon maaf ya, nama DKM-nya sama. Di Sarmili. Sekata gue, kalau Khair Sarmili, di sana Sarmili juga. Nah itu, agak pokoknya serah, pokoknya ngaji. La ilallah. Saya kan kemarin malam pertama gak bisa. Suruh malam kedua. Saya pikir lah iya sama malam kedua. Oh ya ini bismillah. Gitu. Jadi gitu Ibu, mudah-mudahan kumpulan kita setiap bulan walaupun dikit ya kita nyari keberkahan dari Allah. Karena kita tidak tahu mana yang bakal diterima oleh Allah. Itu rahasia Allah. Walaupun sebulan sekali, tapi dengan hati yang mukhlis, dengan hati yang ikhlas, saya yakin itu akan menjadi sebab Allah ridho. Kita nggak tahu Pak, Allah ridho. Sayyidina Umar itu ridhonya Sayyidina Umar tiba gara-gara nolongin burung peking. Sayyidina Umar lagi jalan di kota Madinah ngiatin bocah, burung diikat, burung peking. Kalau bahasa Arabnya kan uspur itu burung peking. Diikat kakinya sama tuh bocah bakal main, dilepas, ditarik, dilepas, ditarik. Sayyidina Utsman nggak tega ngiatin peking. Ya kan? Kalau peking di kita kan doyan bakso. Iya. Bang peking kan gede banget ya kan? Dibayarin sama Sayyidina Umar tuh peking, habis itu dilepas. Ketika Sayyidina Umar wafat ditanya apa yang menyebabkan Allah ridho padamu, hanya karena nolongin peking. Karena mempunyai sapako itu apa? Rasa sayang. Rasa sayang sama binatang aja begitu, apalagi kita sesama manusia. Makanya kita tidak tahu Bapak Ibu mana yang menyebabkan Allah itu rahasia Allah. Makanya bismillah, walaupun sebulan sekali kita jalani, mudah-mudahan Allah ridho berkat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad imanan kamila wa yaqinan biqaulika wa husnul khatimah wa fawzul jannah wa najat min rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya jami'an radd kullu ya jami'an syaitan ya mamaqalidul umur kullaha biyadihi ijma ilaina hawaijana amalana wa ibana wa innahu la jami'a illa anta wa ya بالحق وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا الى اخر ذريه من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من عبادك الراشدين ربنا سهل امورنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والاخره اللهم سلمنا وسلم ذريتنا وسلم اهلنا وسلم تلامذتنا من افات الدنيا والاخره ومن فتنهما ومن بلياتهما
Ya Allah yassir wa tu'assir alaina tamim bil khair. Allahumma bi jahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasbin yubaidil musyahadatika wa muhabbatika wa minna sunnah wal jamaah wa syauq ila liqaika ya dzal jalal wal ikram. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.